Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-58. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Toh Joyo mengerutkan keningnya. Ia tidak begitu mengerti maksud Mahesa Agni, tetapi ia agak malu untuk bertanya. Karena itu, maka ia hanya sekedar mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku terlampau banyak berbicara, berkata Mahesa Agni. Mungkin Angger mempunyai kepentingan di taman ini. Bukankah sebelah dinding istana lama ini ada juga taman yang lebih baik? Bukan lebih baik, Paman, tetapi lebih luas. Itulah sebabnya aku datang kemari. Untuk mengurus taman yang begitu luas, aku memerlukan juru taman yang ahli. Juru taman yang ada di sana adalah juru taman yang bodoh dan malas. Kalau di sini ada kelebihan juru taman yang baik, aku akan meminjamnya barang 1-2 pekan untuk memberikan tuntunan kepada juru taman di petamanan sebelah. Dada Anusapati berdesir mendengar permintaan itu. Ia menjadi curiga bahwa Toh Joyo sekedar akan menyelidiki keadaannya selama juru taman itu ada di petamanan sebelah. Bukan saja Anusapati, tetapi Mahesa Agni pun menduga demikian pula. Adalah mustahil bahwa juru taman yang ada di petamanan sebelah sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa atas petamanannya. Dan hal itu baru disadari sekarang. Namun demikian Mahesa Agni menjawab, "Aku kira hal itu tidak akan menimbulkan keberatan apapun. Tetapi semuanya terserah kepada Angger Anusapati. Apakah ia akan mengatakannya kepada Ibunda Permaisuri dahulu? Atau barangkali Anusapati sendiri dapat memutuskannya?" "Tentu Ibunda Permaisuri," jawab Anusapati. "Tetapi tidak untuk seterusnya," sahut Mahesa Agni. "Hanya untuk sepekan 2 pekan. Aku kira hal itu tidak usah kau sampaikan kepada Ibunda Permaisuri. Tetapi setelah 2 pekan, orang itu benar-benar harus kembali ke petamanan ini." "Tentu, Paman," berkata Toh Joyo kemudian. "Selama itu, juru taman tersebut akan memberikan banyak pengetahuannya kepada juru tamanku." Anusapati menjadi termangu-mangu sejenak. "Aku kira tidak akan ada keberatan apapun," berkata Mahesa Agni kemudian. Lalu katanya, "Juru taman yang manakah yang kau kehendaki?" "Sudah tentu juru taman yang paling baik, Paman." Anusapati masih ragu-ragu, namun Mahesa Agni yang menjawab, "Sebaiknya kau panggil juru taman yang memimpin kawan-kawannya di sini. Nanti kita bertanya saja kepadanya." Anusapati menganggukkan kepalanya, meskipun ia masih juga ragu-ragu. Namun bukan saja Anusapati, tetapi juga Toh Joyo mengerutkan keningnya. Ada sesuatu yang terasa tidak sesuai dengan perasaannya. Sejenak kemudian maka seorang juru taman yang tua telah datang menghadap. Sambil duduk bersimpuh, ia bertanya, "Ampun tuanku, apakah yang harus hamba lakukan untuk tuanku?"
Anusapati masih juga ragu-ragu. Namun kemudian ia berkata, "Paman, Adinda Tohjoyo memerlukan seorang juru taman yang paling baik di sini untuk sepekan saja." "Untuk apa, tuanku?" "Ia harus memberikan tuntunan kepada juru taman di taman sebelah. Karena juru taman yang ada di sana, menurut Adinda Tohjoyo ternyata kurang baik." Juru taman yang tua itu mengangguk-angguk. "Nah, siapakah juru taman yang terbaik di sini?" Juru taman itu menjawab, "Oh, sudah tentu juru taman yang baru saja menunjukkan tuanku bunga ceplok piring. Maksudku bunga arundalu itu." Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Orang itu adalah Sumekar. Namun Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, "Panggil orang itu kemari." Sejenak kemudian Sumekar pun sudah menghadap. Mahesa Agni lah yang memberitahukan kepadanya bahwa Tohjoyo memerlukan seorang juru taman yang paling baik. "Aku kira memang kau yang dapat menunjukkan kepada juru taman di sebelah bagaimana kau mencangkok pohon-pohon perdu, pohon buah-buahan dan lain-lainnya. Kau dapat menempel, merundukkan dan memilih biji-bijian." Sumekar mengangguk kecil. "Tetapi itu pun hanya sekedarnya, tuanku. Hamba bukan seorang yang sebenarnya dapat melakukan hal itu." Anusapati tidak mengatakan sesuatu selain memandang Sumekar dan Mahesa Agni berganti-ganti. "Apakah ia dapat aku bawa sekarang?" bertanya Tohjoyo. Kalau Anusapati tidak berkeberatan. Anusapati menganggukkan kepalanya. "Baiklah, tetapi tidak lebih dari sepekan. Dengan demikian aku tidak usah menyampaikannya kepada Ibunda Permaisuri." "Sepekan itu sudah cukup. Marilah," berkata Tohjoyo. "Ikutlah aku." Sumekar pun kemudian membenahi pakaiannya. Sekilas ia memandang wajah Mahesa Agni dan Mahesa Agni pun mengangguk kecil. Sepeninggal Tohjoyo yang diikuti oleh Sumekar, maka Anusapati menjadi termangu-mangu. Tetapi Mahesa Agni kemudian berkata, "Marilah kita pergi." Setelah minta diri kepada juru taman, maka keduanya pun meninggalkan petamanan itu. Anusapati masih saja termangu-mangu oleh kecurigaannya. "Kau curiga?" Tiba-tiba Mahesa Agni menebak perasaannya. "Ya, Paman. Sumekar adalah orang yang tepat." "Kenapa justru Paman Sumekar?" "Sumekar tidak akan dapat diperas dengan cara apapun. Ia juga tidak akan dapat disuap untuk mengatakan kelemahan-kelemahan yang ada padamu. Kau mengerti? Sedang aku tidak mempercayai orang lain. Dengan ancaman dan mungkin dengan suapan-suapan, orang lain akan mengatakan, seandainya mereka mengetahui sekelumit saja dari kelemahan-kelemahan yang ada padamu. Tidak seorang pun yang mengetahuinya. Itu lebih baik, tetapi Sumekar lebih dapat dipercaya." Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Pendapat pamannya itu memang benar. Mungkin ada satu atau dua orang juru taman yang melihatnya dalam pakaian yang kurang wajar, atau sikapnya, dan barangkali juga kadang-kadang ia kurang hati-hati apabila ia pergi meninggalkan istana di malam hari, karena juru taman itu pada umumnya tinggal di seputar halaman istana. "Kau mengerti maksudnya?" "Ya, Paman. Aku mengerti sekarang. Memang sebaiknya Paman Sumekar, kita pun akan dapat mengetahui
apa yang dilakukan oleh Adinda Tohjoyo itu dengan juru taman yang dimintanya. Setiap malam ia akan kembali ke pondoknya. Jangan tergesa-gesa, jangan hubungi Sumekar sebelum ia selesai sama sekali. Mungkin Tohjoyo mempunyai pengawas-pengawas yang dapat mencurigai kau dan Sumekar. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia mengerti betul maksud pamannya, sehingga ia tidak lagi menjadi ragu-ragu melepaskan Sumekar. Pada itu, waktu yang diberikan kepada Mahesa Agni pun menjadi semakin pendek. Terasa betapa berat perasaannya untuk meninggalkan Singasari, apalagi ibunya, emban pemomong Ken Dedes yang sudah menjadi semakin tua dan lemah. Meskipun emban itu sudah dibebaskan dari segala macam tugasnya yang berat, namun perempuan tua itu sendirilah yang masih selalu melakukan tugasnya, melayani Ken Dedes seperti ia melayani di masa kanak-kanaknya. Kadang-kadang Mahesa Agni merasa dirinya bersalah terhadap ibunya. Kenapa ia tidak dapat berterus terang kepada orang-orang di sekelilingnya bahwa ia adalah anak emban itu? Kenapa ia harus tetap berpura-pura menganggap perempuan yang melahirkan itu sebagai seorang emban, sedang ia mendapat pangkat yang setinggi-tingginya di Kediri? Tetapi ketika hal itu dikatakannya kepada ibunya, maka perempuan tua itu tersenyum. Bukan salahmu, Agni. Apalagi aku merasa paling sesuai di sini, di dekat tuanku Permaisuri. Kalau di sini aku merasa tidak tentram, dan kau membiarkan aku dalam keadaan itu. Nah, barulah kau seorang anak yang berdosa kepada ibunya. Tetapi kau tidak. Kau menempatkan aku sekarang di tempat yang paling aku senangi, yang memberi aku ketentraman yang sesuai dengan jiwaku. Itu sudah cukup, Agni. Dan kau sudah berbuat sebaik-baiknya untuk ibumu. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Ibu, keadaan ibu sangat berbeda dengan tingkat kehidupanku di Kediri. Aku mendapat apa saja yang aku inginkan. Seandainya aku mau, ibu pun akan mendapat apa yang ibu ingini." Perempuan itu masih juga tersenyum. Aku sudah mendapat apa yang aku ingini. Apakah yang lebih baik buat seseorang dari ketentraman dan kedamaian hati? Orang dapat mencari ketentraman dan kedamaian hati di tengah-tengah harta yang berlimpah-limpah, agar ia merasa hidupnya dan keluarganya akan terjamin di sepanjang umur mereka. Ada orang yang merasa mendapatkan ketentraman dan kedamaian hati di atas pangkat dan derajat. Sebab dengan demikian, tidak seorang pun yang akan mengganggunya. Biarlah mereka berusaha untuk mendapatkan yang mereka ingini. Tetapi aku sudah mendapatkan ketentraman dan kedamaian hati. Di tempat ini, di dekat momonganku itulah, aku mendapat ketentraman dan kedamaian hati yang tidak akan dapat ditukar dengan apapun juga. Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Kau dapat mengerti, Mahesa Agni? Ya ibu, aku mengerti. Karena itu, jangan cemaskan aku. Kalau sampai waktunya kau harus kembali, kembalilah ke Kediri. Aku sudah merasa mapan tinggal di sini sebagai emban pemomong tuanku Permaisuri Ken Dedes.
karena aku sudah melayaninya sejak kanak-kanak. Mahesa Agni hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Memang lebih baik bagi ibunya untuk tetap tinggal di Singasari, tetapi ia tidak dapat menyingkirkan perasaannya, seolah-olah ia hidup dalam tataran yang jauh berbeda dari ibunya. Ia seorang wakil mahkota di Kediri dan ibunya sekedar seorang emban di Singasari. Namun demikian, Mahesa Agni tidak dapat berbuat sesuatu, apalagi karena ibunya sendiri tidak menghendakinya. Dalam pada itu, prajurit-prajurit yang mendapat perintah untuk mencari pelatih kedua putra Sri Rajasa masih saja berusaha menemukannya di segala tempat. Tempat-tempat yang selama ini tidak pernah dijamah tangan manusia pun dijelajahinya untuk menemukannya. Tetapi sampai sedemikian jauh, tidak seorang pun yang berhasil. Tetapi sehari sebelum Mahesa Agni menghabiskan waktunya di Singasari, ternyata seisi istana bahkan hampir seluruh Singasari menjadi gempar. Dua orang prajurit yang kebetulan berjalan menyelusuri sungai dapat menemukan sesosok mayat yang hampir tidak dapat dikenal lagi. Namun akhirnya mereka yakin bahwa mayat itu adalah mayat yang mereka cari. Tanpa menyentuh mayat itu lebih dahulu, kedua prajurit itu pun segera melaporkannya bahwa mereka telah menemukan sesosok mayat. Sri Rajasa pun kemudian segera mengirim beberapa orang perwira tertinggi Singasari untuk melihat kemungkinan apakah yang telah terjadi pada prajurit itu, dan bahkan Tohjoyo pun menyatakan untuk ikut serta melihat gurunya yang telah meninggal itu. "Sebaiknya kau ikut pula, Anusapati," berkata Mahesa Agni. Anusapati merenung sejenak, lalu katanya, "Baiklah Paman, kita akan ikut. Dan apakah Paman akan ikut serta pula?" "Ya, kita akan menghadap Sri Rajasa dan mohon diperkenankan untuk ikut di dalam rombongan itu. Kau mempunyai hak yang sama seperti Tohjoyo, sedang aku akan mempergunakan pengaruhku atas Sri Rajasa." Akhirnya keduanya pun ikut pula untuk menentukan apakah sebabnya maka prajurit pelatih kedua putra Sri Rajasa itu meninggal di dalam jurang. Sejenak kemudian maka serombongan kecil perwira dan prajurit Singasari pun pergi mengikuti kedua orang prajurit yang telah berhasil menemukan mayat di dalam jurang itu. Dengan teliti para prajurit Singasari itu pun mengamat-amati keadaan di sekelilingnya. Mereka masih menemukan pedang prajurit itu di dalam sarungnya. Ketika seorang perwira menarik pedang itu, dilihatnya bahwa pedang itu masih tetap bersih. Seorang perwira yang lain melihat segumpal batu padas yang pecah di bibir jurang dan beberapa bongkah berserakan di sekitar mayat itu. "Aneh," desis Mahesa Agni. "Tampaknya seperti sebuah kecelakaan." Kawan-kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi mereka masih tetap bertanya-tanya kenapa prajurit itu sampai ke tempat itu. Tohjoyo yang ikut serta di dalam rombongan itu pun mencoba melihat keadaan di sekitarnya dengan teliti. Tetapi ia tidak menemukan tanda-tanda yang dapat menunjukkan keadaan yang lain dari sebuah kecelakaan. "Apakah pendapat tuanku?" bertanya seorang prajurit kepadanya. Tohjoyo menggeleng-gelengkan kepalanya.
Aku tidak dapat mengatakan apa-apa. Aku tidak melihat tanda-tanda yang dapat menuntut kepada suatu dugaan yang lain. Perwira prajurit itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia mendekati Anusapati yang berdiri di samping Mahesa Agni. Apakah pendapat tuanku? Anusapati menggelengkan kepalanya pula, meskipun dadanya terasa berdentangan. Namun ia menjawab seperti Toh Joyo menjawab. Aku pun tidak melihat tanda-tanda apapun yang menunjukkan suatu keadaan selain sebuah kecelakaan. Ya, agaknya kita berkesimpulan demikian, berkata perwira prajurit itu. Tetapi kenapa prajurit ini datang kemari? Pertanyaan inilah yang membuat kita menjadi pening. Ya, kenapa ia datang kemari? Ulang Anusapati. Tempat ini barangkali memang tidak pernah dijamah seseorang. Daerah ini daerah yang sangat sulit dan sepi. Perwira prajurit itu mengangguk-anggukkan kepalanya kepada Mahesa Agni. Ia berkata, akhirnya kita hanya dapat mengambil kesimpulan bahwa prajurit ini telah mengalami kecelakaan. Kita sependapat, jawab Mahesa Agni. Tetapi sejauh mungkin kita akan mencari jawab kenapa ia ada di sini. Perwira itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Untuk sementara, kita tidak akan dapat menjawab, kecuali kalau kita menemukan sesuatu yang dapat memberi kita petunjuk. Tetapi yang ada hanyalah mayat ini. Kalau terjadi sesuatu, maka ia pasti akan membela dirinya. Sedangkan pedangnya masih berada di sarungnya. Kecelakaan atau pengkhianatan? Desis Toh Joyo tiba-tiba. Semua orang berpaling kepadanya. Adalah mustahil sekali guru berada di tempat ini tanpa sebab. Mungkin ia telah terpancing oleh sesuatu, kemudian di pinggir jurang ini ia didorong tanpa sempat melakukan pembelaan diri. Ya, itu pun mungkin sekali, sahut Mahesa Agni. Tetapi pertanyaan yang serupa masih harus dijawab. Kenapa kemari? Kalau ia terpancing, apakah yang telah memancingnya kemari? Dan apakah alasannya? Toh Joyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Semuanya memang serba gelap. Sekali lagi rombongan itu mencoba melihat-lihat keadaan di sekitarnya. Kemudian mereka memutuskan untuk membawa mayat itu kembali dan memakamkannya sebagaimana seharusnya seorang prajurit. Laki-laki ini terlampau mudah jatuh cinta, desis salah seorang perwira. Menurut pendengaranku, istrinya sampai lebih dari 10 orang. Apakah ada hubungannya dengan keadaannya kini? Maksudmu, prajurit itu mengejar atau mengikuti seorang perempuan? Bertanya perwira yang lain. Ya, begitulah. Hanya hantu-hantu perempuan yang berkeliaran di tempat seperti ini. Perwira yang pertama pun kemudian berdiam diri. Memang tidak ada alasan untuk dapat mengatakan bahwa seorang perempuan telah datang ke tempat ini. Setelah mayat prajurit itu diletakkan di atas sebuah usungan dan ditutup dengan kain, maka rombongan itu pun siap untuk kembali ke istana. Kita akan naik tebing, berkata perwira yang ditugaskan untuk memimpin rombongan itu. Lihat, tebing di sebelah agak landai dan agaknya memang mungkin untuk dipanjat. Rombongan itu pun kemudian merangkak naik ke atas tebing. Dengan hati-hati mereka yang membawa usungan itu pun naik setapak demi setapak. Sekali-sekali mereka bertukar tempat dan berganti orang, karena tangan-tangan mereka
telah basah oleh keringat dan kepala mereka telah pening oleh bau yang hampir tidak tertahankan. Dalam pada itu, Anusapati masih saja selalu berdebar-debar. Di tempat inilah ia selalu naik dan turun apabila ia pergi ke tempat ini untuk berlatih. Batu-batu yang sekarang dipijaknya itu, yang selalu dipijaknya pula di malam hari bersama-sama dengan Sumekar, yang kini sedang dipinjam oleh Toh Joyo. Tetapi agaknya tidak seorang pun dari rombongan itu yang dapat melihat bekas-bekasnya, bahwa kadang-kadang ada juga seseorang yang datang ke tempat itu. Guguran-guguran batu padas di tebing yang dikenal oleh Anusapati atau Sumekar dengan tangannya sama sekali tidak menarik perhatian. Tampaknya batu itu memang pecah oleh cuaca yang berubah-ubah atau sama sekali sudah tidak berbekas lagi. Ketika mereka naik sampai ke atas, Anusapati pun masih juga berdebar-debar. Yang diperhatikannya terutama adalah Toh Joyo. Agaknya ia benar-benar sedang mencari sesuatu untuk memecahkan teka-teki tentang kematian prajurit itu. Setelah beberapa hari, ternyata bekas-bekas perkelahian antara Anusapati dan prajurit itu pun sudah tidak begitu jelas lagi. Apalagi tebing yang landai tidak tepat berada di bagian yang beberapa hari yang lalu rusak karena injakan kaki-kaki mereka yang sedang berkelahi. Kita lihat bibir jurang ini. Dari mana prajurit itu terjatuh? Desis Toh Joyo. Dada Anusapati berdesir mendengarnya. Kalau masih ada sedikit saja bekas-bekas perkelahian itu, maka pasti akan menumbuhkan kecurigaan pada setiap anggota rombongan ini. Rombongan itu pun kemudian berhenti. Sejenak mereka saling berpandangan. Kemudian pemimpin rombongan pun menganggukkan kepalanya. "Baiklah," katanya, "kita akan melihat apakah ada tanda-tanda yang dapat memberi beberapa petunjuk buat kita." Mereka pun kemudian berbelok sedikit menuju ke pinggir jurang. Tepat di atas prajurit itu tergelincir di pinggir jurang. Yang berjalan di paling depan adalah Mahesa Agni. Di belakangnya adalah pemimpin rombongan, diikuti oleh Toh Joyo yang berjalan bersama Anusapati. Kemudian para perwira dan prajurit. Mereka menurut saja kemana Mahesa Agni berjalan tanpa menghiraukan rerumputan yang mereka injak-injak dengan kaki mereka. Mahesa Agni pun kemudian berhenti beberapa langkah di bibir jurang. Ia pun kemudian mengamat-amati tempat itu bersama setiap orang di dalam rombongannya. Tetapi yang mereka lihat justru adalah bekas-bekas kaki mereka sendiri di atas batang-batang ilalang yang patah-patah. Hanya Mahesa Agni dan Anusapati sajalah yang memperhatikan beberapa batang ilalang yang sudah kekuning-kuningan berhamburan di bawah kaki mereka, karena mereka mengetahui bahwa selagi prajurit itu mencari Anusapati, ia sudah mengayun-ayunkan pedangnya dan memotong batang-batang ilalang itu yang kini sudah menjadi kuning kering. Apalagi injakan-injakan kaki mereka sendiri seolah-olah telah menghapuskan segala macam jejak hampir sempurna. "Tidak ada yang menarik perhatian," berkata pemimpin rombongan. Beberapa orang perwira dan prajurit yang lain pun menganggukkan kepalanya. Salah seorang dari mereka berkata, "Iya, memang tidak ada tanda-tanda yang dapat menunjukkan sesuatu." Toh
Joyo yang mencoba mengamati keadaan itu dengan seksama berkata, "Aneh sekali, daerah ini sama sekali bukan tempat tamasya atau daerah perburuan. Kenapa ia dapat datang ke tempat ini dan terjerumus dalam jurang?" "Ya tuanku, itulah yang menjadi teka-teki bagi kita selama ini," jawab pemimpin rombongan. "Tidak ada orang yang tanpa alasan yang kuat datang ke tempat ini," sambung Anusapati. "Hamba tuanku putra mahkota, kita berhadapan dengan suatu teka-teki yang sukar untuk dipecahkan." Mahesa Agni pun kemudian berkata pula, "Kita harus bekerja keras untuk dapat memecahkan teka-teki ini. Kita sama sekali tidak menemukan petunjuk apapun." Meskipun orang-orang lain di dalam rombongan itu menganggukkan kepalanya, namun Mahesa Agni pun menjadi berdebar-debar. Ia melihat beberapa batang pohon perdu yang patah bekas irisan senjata tajam. Kalau salah seorang dari mereka melihatnya, maka mereka pun akan segera menarik kesimpulan bahwa di tempat itu telah dipergunakan sejenis senjata yang tajam. Untunglah bahwa justru karena mereka seolah berdesakan di tempat itu, mereka tidak sempat memperhatikannya, apalagi para prajurit yang mengusung mayat prajurit yang meninggal itu agaknya menjadi gelisah oleh bau yang tajam. "Marilah kita meneruskan perjalanan ini," berkata pemimpin rombongan itu. Rombongan itu pun kemudian melanjutkan perjalanannya kembali ke istana. Tetapi ketika mereka mendekati kota, pemimpin rombongan itu berkata, "Kita menunggu gelap. Mayat itu akan sangat mengganggu. Jika kita masuk kota selagi kota sedang ramai, maka akan segera menumbuhkan masalah yang dapat mengganggu ketenangan. Di dalam keadaan yang damai seperti sekarang ini, masalah semacam ini dapat menjadi masalah yang terasa menggetarkan jantung." "Bagus sekali," sahut Mahesa Agni, dan ia pun memuji keterampilan berpikir perwira pemimpin rombongan itu. Dengan demikian maka rombongan yang membawa mayat prajurit itu memasuki istana ketika malam telah menjadi kelam. Jalan-jalan telah menjadi sunyi dan pintu-pintu rumah sudah tertutup rapat. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.